قال له موسى إنك لرجل حكيم ولما أن أراد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Adi Prasetyo. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Tahukah Anda mengenai Alzheimer? Fakta menunjukkan bahwa 35,6 juta penduduk di dunia menderita Alzheimer pada tahun 2010. Pada tahun 2030, diperkirakan 65,7 juta penduduk di dunia akan menderita Alzheimer. Dan pada tahun 2050, 115,4 juta penduduk di dunia akan menderita Alzheimer. Demensia adalah gangguan fungsi intelektual dan memori yang disebabkan oleh penyakit otak. 70% penyebab sindrom demensia adalah penyakit Alzheimer. Oleh karena itu, perlu kita ketahui apa sih sebenarnya gejala-gejala dari Alzheimer itu. Yang pertama, bingung mengenai waktu dan tempat. Contohnya, misalkan kita bingung, ini hari apa, ini tanggal berapa, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah hilangnya sebagian besar memori yang ada di dalam otak, termasuk mengenai nama-nama barang atau nama-nama tempat dan nama-nama keluarga mereka sendiri. Kemudian yang ketiga, bermasalah pada perkataan, sering menyebutkan kata-kata yang salah dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, penurunan kemampuan pengambilan keputusan yang seringkali tidak rasional. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah perubahan pada sikap dan perilaku, sering marah-marah, sering sedih sendiri, dan sering menuduh orang lain. Namun jangan khawatir, karena penelitian menunjukkan bahwa penyakit Alzheimer atau demensia Alzheimer ternyata dapat dihambat. Pada penelitian menunjukkan bahwa dengan menghafal Al-Quran, kita bisa meningkatkan kemampuan memori kita, dan secara otomatis kita bisa menghambat terjadinya Alzheimer. Pada penelitian ini dibandingkan antara orang yang menghafal Al-Quran dan orang yang tidak menghafal Al-Quran, dan hasilnya membuktikan bahwa orang yang menghafal Al-Quran memiliki kemampuan memori lebih bagus daripada orang yang tidak menghafal Al-Quran. Ini menjadi bukti bahwa dengan menghafal Al-Quran kita bisa memaksimalkan kemampuan memori kita, dan otomatis kita bisa menghambat terjadinya penyakit demensia Alzheimer. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Mari kita tanyakan pesan dan kesan para penghafal Al-Quran. Adakah perbedaan kemampuan daya ingat sebelum beliau-beliau menghafalkan Al-Quran dan setelah menjadi seorang hafizul Quran? Jadi setelah saya menghafal Quran itu, saya menghafal Quran hanya 7 bulan selesai. Setelah itu, alhamdulillah, masya Allah, saya mendapatkan satu hal yang luar biasa. Jadi cuman 3 kali saya baca, insya Allah hafal, dan saya tahu ini halaman berapa, sampai segitunya. Jadi luar biasa sekali. Kan setelah menghafal Al-Quran memang dalam prosesnya sulit menghafal Al-Quran, tapi setelah itu lebih mudah memang untuk hafalin terutama. Jadi kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang sudah kita kutip dan juga berdasarkan wawancara yang sudah kita lakukan dengan 2 hafid Quran tadi, membuktikan bahwa ketika kita menghafal Al-Quran, maka kita akan memiliki kemampuan daya ingat yang meningkat, dan otomatis kita bisa memperkecil faktor resiko dari Alzheimer itu sendiri. Terima kasih. You are the one.